Kak Dini lagi. Tapi Kak Dini nggak sendiri. Kak Dini sama kakak yang cantik juga loh hari ini. Hai Kak Feli. Hai Kak Dini. Asik. Apa kabar Kak Feli? Baik dong Kak Dini. Asik. Tanyain dong adik-adik di rumah baik nggak kabarnya? Adik-adik baik nggak di rumah? Baik Kak Feli, baik. Wah, Kak Dini juga baik. Kita semua baik-baik saja. Oke? Nah, hari ini kita akan kembali bersukacita. Kita akan kembali bernyanyi. Kita akan kembali mendengarkan cerita juga dengan kreativitas-kreativitas yang luar biasa loh Kak Fe. Iyalah. Keren banget. Pokoknya hanya ada di Rocky Online-nya Rock Jayapura. Nggak ada di tempat yang lain. Yes. Adik-adik gimana? Udah siap untuk kita mau mulai Rocky Online? Siap. Asik. Yang masih lari-lari ke sana kemari jangan kemana-mana. Dah duduk tenang, jangan lari-lari. Yang lagi makan buruan, cepet makannya habisin. Yang habis mandi buruan pakai baju. Papa, mamanya, kakaknya boleh nemenin. Nggak apa-apa kok. Adik-adik yang ada di mana aja boleh ikut acara Rocky Online-nya Jayapura. Nah Kak Feli sebelum mulai berdoa dulu dong. Oke. Aku yang mau doakan. Asik. Boleh. Berarti adik-adik mesti duduk tenang dong kalau mau berdoa. Bener kan? Ya. Siap ya? Kak Feli mau berdoa. Yuk. Ayo Kak Feli silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan. Hari ini kami mau sekolah minggu Rocky Online Tuhan. Sertai kami Tuhan dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Kita tepuk semangat semua dulu. Tepuk semangat. Semangat. Papanya, mamanya, kakaknya, neneknya semua bangkit berdiri. Bangkit semua berdiri. Kita mau nyanyi kalau Tuhan kita itu adalah kuat, besar, dan hebat. Siap ya? Asik. Ayo berdiri semua. Semangat ya Kak Fe. Terhebat, besar-besar yang terkuat. Asik lagi. Kuat-kuat yang terkuat. Hebat-hebat yang terhebat. Besar-besar. Yesus yang terkuat. Yesus yang terhebat. Yesus yang besar-besar. Tuhan Yesus itu kuat, besar, dan hebat. Gak ada bandingannya. Asik. Lagi ya Kak Fe. Semangat. Kuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar. Tiada bandingannya. Yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar. Tiada bandingannya. Asik. Ayo, ikutin Kak Feli makan ini nih. Asik, olahraga pagi kita. Tetap semangat. Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar. Tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar. Tiada bandingannya. Yesus yang terbesar-besar. Tiada bandingannya. Yesus yang terbesar-besar. Tiada bandingannya. Asik. Benar banget. Yesus yang terbesar. Yesus yang Kuat. terhebat. Hanya Tuhan Yesus. Kembali adik-adik, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tapi kita nggak boleh jauh dari Tuhan. Kita pasti tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita di luar Tuhan kita bisa apa coba? Seperti kayak gempa-gempa gitu Kak Fe. Kalau gempa kita mau kemana coba? Kita mau kemana-mana tetap aja gempa. Kita di Jayapura, kita lari kemana kuari juga ada gempa. Kita lari kemana-mana gempa. Hanya di dalam Tuhan kita
aman. Percaya nggak kalau hanya di dalam Tuhan kita aman? Tapi itu ada lagunya. Lagunya tuh yang, aduh, kayak gini loh Kak Fe, yang apa yang gimana? Yesus pokok. Itu. Lagu itu. Kita nyanyi yuk. Ayo. Tetap berdiri. Jangan kemana-mana. Tetap bangkit berdiri semua. Tetap lebih semangat. Kita mau nyanyi hari ini. Judulnya kita mau bersuka cita. Semangat ya, Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pasti akan berbuah asalkan kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, ya kan? Benar, asik. Lanjutin ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Asik. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Asik, di dalam Tuhan kita akan berbuah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita bukan hanya tinggal, kita bukan hanya berbuah kalau di dalam Tuhan. Tapi kalau kita menyandarkan semua apa yang kita rasakan. Kak Feli pernah rasa sedih nggak? Pernah sih Kak. Kira-kira saat apa tuh Kak Feli rasa sedih? Apa ya, kayak lagi dihukum gitu. Lagi dihukum. Nggak kerja tugas. Oh, nggak kerja tugas, berarti dikasih hadiah itu, bukan dihukum. Karena nggak kerja tugas makanya dikasih hadiah. Hadiahnya disuruh ngelakuin sesuatu yang nggak mengenakan. Ya kan? Adik-adik di rumah pernah gitu nggak? Pernah rasa keadaan yang sedih, mungkin bikin adik-adik menangis? Pernah? Oh iya, kan ini juga pernah. Jadi dalam keadaan apapun, sekalipun kita di dalam Tuhan, sekalipun kita berharap buat Tuhan, satu yang pasti, satu lagi, sandarkan semuanya buat Tuhan. Begitu. Jadi apapun sandarkan buat Tuhan. Tuhan pasti sanggup. Kita nyanyi yuk, ada lagunya. Na 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 na. Nyender. Nah, nyender, bener banget. Sama-sama, tetap berdiri, nggak ada yang duduk. Hadinya sama Kak Feli aja tetap berdiri. Tetap sukacita ya. Kita angkat pujian ini. Nyender dong di dalam Tuhan.
Sini kafe deketan dong. Kita kan mau nyender-nyender nih. Siap ya? Adik-adik siap? Boleh berdiri berteman-teman juga boleh. Kak adik, mama papanya juga boleh ikut joget. Gak ada yang larang. Pokoknya di dalam Rocky semua ada. Asik. Ayo, nyanyi sama-sama. Nyender neng sisinya sapa, nyender neng Gusti Yesus, nyender neng sisinya sapa, nyender neng Gusti Yesus. Nyender sama Tuhan Yesus ya. Nyender 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 nyender, nyender neng Gusti Yesus, nyender 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 nyender, nyender neng Gusti Yesus. Terus semangat. Nyender neng sisine sapa, nyender neng Gusti Yesus, nyender neng sisine sapa, nyender neng Gusti Yesus. Nyender 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 nyender, nyender neng Gusti Yesus, nyender 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 nyender, nyender neng Gusti Yesus. Asik, oke. Kita udah di dalam Tuhan. Kita udah nyender sama Tuhan. Sekarang kita mau ragu apa lagi? Gak ada yang perlu diraguin kafe. Semua ada di dalam Tuhan Yesus. Asalkan tadi kita tinggal di dalam Tuhan. Kita berserah buat Tuhan. Kita jangan pernah ragu. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hebat. Tuhan yang kuat. Tuhan yang ada dalam segala musim apapun. Benar? Dalam gempa aja Tuhan ada. Akhirnya orang-orang ngumpul kan. Yang gak pernah ketemu langsung kumpul di lapangan. Kamu gimana kabarnya? Kan begitu. Ada tuh yang sampai saking kencengnya gempa. Mereka ngumpul. Itu positifnya gempa. Akhirnya yang gak kenal bisa jadi kenal. Begitu kan? Bener banget. Kamu lari gak kafe waktu gempa? Wah, loncat sih. Oh, lari enggak? Kak Feli loncat. Tuing gitu ya. Oke, adik-adik sekarang boleh duduk kembali. Adik-adik boleh siapkan Alkitab adik-adik. Mama papanya boleh duduk sama adik-adik. Sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan dengan kakak yang luar biasa. Dengan cerita yang luar biasa. Tapi sebelumnya kita punya ayat hafalan loh Kafe. Ayat hafalan di mana? Yo, masih ingat nggak? Bulan ini ayat hafalannya di mana? Lukas. Enggak, bukan. Di mana? Di Kolose 3 ayat 13. Salah juga. Kolose 3 Ayat 13. Iya ya? Iya. Masa sih berarti Kak Dini yang salah? Kolose 3 ayat 13 bunyinya gimana tuh Kafe? Bunyinya itu seperti sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu berbuat jugalah demikian. Oh benar, Kolose 3 Ayat 13. ayat 13. Oh Kak Dini yang lupa. Kak Dini salah, minta maaf ya. Maafkan ya, Kak Dini juga manusia, terbatas. Oke, kita siap ya. Siapkan hati kita. Kita udah baca ayat hafalan kita di Kolose 3 ayat 13. Jadi dibacakan Kafe. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik boleh tenang, boleh mengambil Alkitab untuk siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama sebelum kita dengarkan cerita ya. Ingat, tenang ya. Bapa engkau baik.
selalu baik kepadamu. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Tetap tenang, kita nyanyi lagu ini sekali lagi bersama-sama. Gak ada yang bergerak ke sana kemari. Kita tenang ya. Kita nyanyi bersama-sama. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan. Tetap tenang dan selamat menikmati cerita firman Tuhan dari kakak yang luar biasa. Halo adik-adik. Wah, ini seru banget sih. Lagi main apa sih? Main Pancasila. Oh, tebak-tebakan ya? Kak Jen mau ajak Rocky online mau nggak? Kalau gitu kita mau berdoa dulu ya sebelum memulai kajian mau bagikan firman Tuhan. Yuk, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kami bisa berkumpul di tempat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kami rema Tuhan sehingga kami boleh mengerti, kami boleh juga melakukan apa yang Engkau inginkan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini, biar mereka boleh meresapi dan boleh bertumbuh di dalam hati mereka dan berbuah yang manis untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sebelumnya kita mau hai-hai dulu ya sama teman-teman kita yang di rumah. Yuk kita hai-hai dulu. Hai teman-teman. Ketemu lagi ya sama Kak Jen hari ini. Juga Kak Jen ditemani dengan teman-teman kita. Nah, kenalan sama teman-teman. Siapa ya namanya ini? Hai, nama saya Benaya. Terus? Halo, kalau aku Melody. Halo, kalau aku Ben. Yang baju kuning? Kalau aku Pelope. Lihat ke kamera dong. Kameranya mana ya? Nah, sama bajunya dengan Kak Jen ya. Terus, wah ini kayaknya kenapa ya kurang semangat? Mungkin ada lemes ya. Tapi tetap mau ikut Rocky online ya. Yuk kita beri semangat ya. Semangat. Namanya siapa?
Ya? Tadi jadi Lagi lemes ya. Namanya Jeremy ya. Nah, hari ini kita mau belajar dalam Maret ini, bulan Maret kita ayat-ayat yang kita hafalkan selama bulan Maret di Kolose. Kita buka sama-sama adik-adik yang mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk ambil Alkitabnya, terus kita mau buka di Kolose 3 ayat yang ke-13. Nah, kakak bacakan supaya kita mengingat kembali ya. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Berarti hari ini kita mau belajar tentang apa? Di ayatnya tadi bilang tentang sabar. Terus tentang mengampuni. Waduh, kita sudah sampai di minggu keempat ini. Dari minggu pertama, kedua, ketiga, sampai minggu keempat. Kita terus didengung-dengungkan ayat ini. Sabar mengampuni, sabar mengampuni. Ada yang sudah pernah mengalami? Kak Jen mau tanya. Kita ngomong-ngomong dulu ya. Nah, sekarang baru-baru ini kan kita mengalami gempa ya. Yang lalu-lalu ya kita mengalami gempa sehingga kita adik-adik mungkin ada sebagian yang harus sekolahnya online. Sama sekarang kayak kita ini Rokinya sekolah minggunya online. Tapi yang di Sentani nggak online ya. Tetap onsite, bisa masuk sekolah minggu, ketemu dengan teman-teman. Senang nggak kalau ketemu dengan teman-teman? Senang. Kalau online dengan onsite lebih senang mana ya? Onsite. Kalau ketemu dengan teman rasanya senang ya? Bisa ketemu, bisa main. Kalau bisa apa? Bisa bercerita, berbagi cerita. Kemarin saya jalan-jalan ke mall, tapi mallnya tutup karena gempa, terdampak gempa. Kalau gitu jalan-jalannya kemana? Ke pantai, sama mama papa. Bisa. Kalau ketemu teman itu asik ya, apalagi ketemu sama apa? Besti. Siapa yang punya besti di sini? Adik-adik di rumah juga ada yang punya besti? Wah, kalau punya besti pasti seru ya, asik ya, bisa ngobrol-ngobrol, bisa cerita-cerita, tukar pikiran. Terus kalau sama bestie itu kayaknya jarang bertengkar ya? Ya, jarang ya, soalnya cocok ya. Tapi kan kalau kita di sekolah, adik-adik juga yang di rumah, yang ketemu sama teman-teman di sekolah, kan tidak selalu ketemu teman-teman yang cocok. Ada nggak di sekolah teman-teman yang nggak cocok? Pernah ketemu teman-teman yang nggak cocok atau teman-teman yang kayaknya mau menang sendiri nih? Ada teman-teman juga di rumah ada. Kalau ada yang ketemu, ada juga yang tidak ketemu. Nah, kalau Ben pernah ketemu ya temennya yang mau menang sendiri. Nah, kalau ngomong-ngomong, pokoknya dia paling benar sendiri. Lama-lama kita jadi sebel ya. Jadi kita kan ketemu sama teman-teman itu tidak semua teman-teman sama. Ya kan? Ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Tapi disitulah tempat di mana kita belajar. Makanya Tuhan selalu mengingatkan kita supaya kita menjadi anak-anak yang sabar. Karena sabar itu tidak muncul begitu saja. Kalau ada sesuatu yang masalah apa tantangan di depan kita, baru kita misalnya ketemu teman yang gak cocok, yang Jeremy pernah nggak ketemu sama teman, terus tadinya main-mainnya enak, lama-lama kok main-mainnya kasar. Dari kasar lama-lama bisa bertengkar ya kan? Lama-lama bertengkar, akhirnya jadi musuh-musuhan. Karena
Pernah pukul-pukulan, pernah nggak? Oh enggak ya, bagus kalau begitu. Ada tuh pernah kejadian ya, kakak pernah ketemu tuh waktu di sekolah minggu. Main-main, tadinya mainnya baik-baik. Tapi terus lama-lama karena satu mungkin kasar, tidak sengaja. Terus akhirnya karena nggak sengaja terus teman yang satu nggak senang. Akhirnya teman yang satu, nggak terima. Akhirnya balas. Jadinya bertengkar karena masing-masing tidak bisa menahan hati, tidak bisa menahan kesabaran. Tetapi waktu mereka bertengkar, terus mereka dipertemukan kembali, diajak ngobrol, saling koreksi diri. Terus, oh iya, kamu nggak boleh kayak gini. Soalnya nanti teman sakit, mainnya kasar, teman sakit kan lama-lama temannya nggak suka, temannya bisa balas. Akhirnya dari situ kita damaikan kembali. Mereka mau saling memaafkan, saling mengampuni. Berarti mereka sudah melakukan apa yang di firman ini katakan mengampuni. Nah, oh ya, kakak jadi ingat nih, ada juga kejadian di Alkitab loh. Nah, pada saat Tuhan menciptakan, yang pertama Tuhan menciptakan namanya ya terang, bumi, terus segala isinya, terus Tuhan ciptakan tumbuhan, Tuhan ciptakan hewan untuk mengisi bumi ini, dan terakhir Tuhan menciptakan manusia. Namanya siapa? Adam dan Hawa. Iya, Adam dan Hawa. Pertama kan Adam dulu ya, terus Tuhan sudah, Adam, nanti Adam pelihara Taman Eden ini dan semua tumbuhan dan hewan-hewannya dipercayakan untuk dirawat, dipelihara dan dikuasai oleh Adam. Tapi ternyata Tuhan melihat Adam seorang diri, tidak ada yang sama seperti Adam. Nah, lalu di Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan ciptakanlah Hawa supaya Adam tidak sendiri. Adam punya teman. Kan adik-adik sendiri rasakan kalau sendiri main, sekolah online, di rumah sendiri, nggak ketemu teman, itu kan gak enak ya rasanya. Nah sekarang sama. Tuhan lihat, wah kasihan nih Adam nih, diciptakanlah Hawa supaya punya teman yang sepadan dan supaya bisa jadi penolong buat Adam. Ternyata Adam senang ya, Adam punya teman, wah bisa diajak jalan-jalan, diperkenalkan nih hewan-hewan, mereka memberi nama hewan-hewan, taman-taman dipelihara, tumbuhan segala macam, bunga-bunga dirawat. Mereka menjadi tim yang kompak, tim yang besti lah begitu ya. Mereka bisa bekerja sama dengan luar biasa. Tapi satu saat mereka jatuh dalam dosa. Akhirnya waktu jatuh dalam dosa, mereka jadi gak besti. Mereka jadi saling salah-salahin. Iya kan? Jadi si Adam, kenapa kamu makan buah terlarang itu? Si Adam bilang, ini gara-gara ini nih, si Hawa yang tawarkan ke saya, jadi saya makan buahnya. Terus si Hawa, loh kok salahin saya sih? Bukan saya sengaja, saya ini ditawarkan, dibujuk sama si ular ini. Dia yang menawarkan sehingga saya makan buahnya. Jadi akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Akhirnya biasanya tadinya besti, tadinya baik, akhirnya saling salah-salahin. Ya kan? Nah, itulah si jahat itu sukanya membuat kita jadi bertengkar. Kalau bertengkar bisa jadi musuhan, memancing nih. Memancing, sabar enggak kamu sama teman? Mau enggak kamu mengampuni? Kalau ada yang salah, mau enggak ngampuni, memaafkan?
Kayak gitu. Tetapi kalau Tuhan maunya kita semuanya rukun, mau semuanya damai. Nah, ada juga kisah di di Alkitab nih, tokoh-tokoh di Alkitab yang belajar tentang sabar. Siapa aja ya yang contohnya di Alkitab itu yang sabar, ujiannya banyak. Kalau bicara tentang sabar itu berarti harus apa? Harus menahan diri, menahan emosi. Nah, kakak kasih petunjuk ya. Ada seorang yang punya saudara 12 bersaudara. Lalu dia pernah sama saudara-saudaranya dibuang di sumur. Siapakah namanya? Apa saudara-saudaranya bilang kayaknya dia dimakan singa. Iya, betul sekali Ben. Siapa? Tahu nggak? Adik-adik di rumah ada yang ingat cerita tentang seseorang yang dibuang oleh saudara-saudaranya karena saudara-saudaranya iri, lalu dibuang ke dalam sumur. Huruf depannya Y. Yusuf, betul sekali tebakannya. Berarti adanya pinter ya. Tadi main tebak-tebakan, sekarang tebak-tebakan di sini juga benar. Luar biasa deh kalian. Ada di rumah juga benar nggak tebakannya? Nah, tentang Yusuf. Kenapa Yusuf dibilang orang yang sabar? Karena banyak sekali cobaan yang menerpa hidup Yusuf. Pertama, sama saudara-saudaranya sendiri. Bayangkan saudara-saudara yang tinggal sama-sama satu rumah, terus makan bersama, tidur sama-sama, ya. Kok tega? Terus membuang Yusuf ke sumur dan ditinggalin, ya. Akhirnya Yusuf dijual sebagai budak. Wah, tadinya Yusuf hidup enak dengan orang tuanya, bisa makan enak, pakai pakaian bagus. Akhirnya Yusuf harus jadi budak. Budak itu sangat tidak enak ya, hidupnya diperintah oleh majikan. Dia nggak bisa berbuat semaunya dia. Ya, jadi pakaiannya pasti juga yang lusuh, yang pokoknya tidak sebagus waktu dia jadi tinggal di rumahnya. Lalu Yusuf jadi budak. Tetapi Yusuf akhirnya diambil jadi tinggal di rumah Potifar. Nah, karena kerjanya bagus, dipercayakan, terus dia jadi orang yang ulet, kerjanya bagus, tetapi hidupnya tidak tenang-tenang saja. Jatuh lagi lah dia, difitnah. Bukan karena kesalahannya dia, tetapi karena difitnah. Akhirnya dia dipenjara. Ibaratnya kalau hidup itu sudah naik, turun lagi, naik, turun lagi. Tapi di situ Yusuf tetap menjadi orang yang sabar. Sabar menghadapi semua cobaan. Akhirnya Yusuf masuklah ke penjara. Di penjara, tetapi Tuhan itu baik. Akhirnya dia bisa dipertemukan dengan raja karena dia bisa menafsirkan mimpi. Akhirnya dia diangkat lagi, bahkan dipercayakan raja menjadi tangan kanannya raja. Naik lagi dia. Hidupnya yang tadinya naik, turun, naik lagi. Pokoknya Tuhan bawa dia sampai kehidupannya yang bagus. Menjadi pembesar, pejabat besar yang menguasai Mesir saat itu. Wah, segala macam urusan negara yang penting-penting itu dikuasai dan dipimpin oleh Yusuf. Padahal dia tadinya yang paling rendah, tapi diangkat Tuhan menjadi
paling tinggi di negara itu. Sampai singkat cerita, karena terjadi kekeringan, akhirnya saudara-saudaranya datang ke Mesir dan minta tolong kepada Yusuf. Tapi pada saat itu mereka belum kenal Yusuf, karena Yusuf pasti kan sudah didandani seorang pejabat nih, pakaiannya, terus topinya, seperti apa di Mesir itu kan. Nah, jadi akhirnya singkat cerita mereka bertemu dengan Yusuf. Tapi Yusuf tidak menaruh dendam. Yusuf sayang kepada keluarganya, meskipun pada saat itu saudara-saudaranya membuang dia. Mestinya kalau dia mau menaruh dendam itu mungkin tidak. Sudah, masa saudara sendiri saya diperlakukan seperti ini, ya kan? Bisa sakit hati, bisa dendam, tapi karena Yusuf selalu mengandalkan Tuhan, Yusuf selalu percaya bahwa hidupnya itu Tuhan yang pegang. Selama dia hidup benar, pasti Tuhan tuntun, pasti Tuhan jaga. Jadi Tuhan akhirnya Yusuf malah memberi makan, malah menghidupi dan mengajak semua saudara-saudaranya, bahkan ayahnya untuk pindah ke Mesir, dan dia memaafkan saudara-saudaranya. Dia tidak menyimpan dendam, dia mengampuni. Nah, itu salah satu tokoh yang kita bisa belajar tentang kesabarannya, tentang mengampuni. Nah, adik-adik pernah tidak dengan saudara sendiri saling bertengkar, berkelahi? Sini ada yang punya kakak, punya adik? Punya. Kadang-kadang ada cekcok sedikit ya. Iya, rebutan apa? Terus misalnya minta tolongnya kurang enak, kurang menyenangkan, akhirnya jadi ribut. Tapi kita harus saling mengampuni, saling mengasihi. Nah, karena apa? Karena Tuhan sendiri sudah memberikan kita contoh. Tuhan sendiri sudah mengampuni kita. Kita ini punya salah sedikit atau banyak? Ya, kadang-kadang kita lupa ya kalau kita buat salah. Ternyata kita ini juga manusia sering berbuat salah. Tuhan saja mau mengampuni kita. Nah, kita juga sama-sama mau mengampuni saudara kita, teman-teman kita. Kita belajar sabar, ya. Nah, adik-adik, kalau di rumah, adik-adik biasa menolong orang tua enggak? Iya, biasanya kesabaran itu dilakukan di setiap hari ya. Itu hal-hal kecil ya, hal-hal sederhana yang biasa kita temukan di rumah kita. Nah, kalian mau contohin nih. Siapa yang punya kamar seperti ini? Nah, habis bermain, habis pulang sekolah, terus tasnya ditaruh sembarangan, habis bangun selimutnya nggak dirapikan. Nah, untuk merapikan kamar, ternyata itu juga perlu kesabaran. Karena biasanya malas karena harus dipunguti satu-satu, disimpan lagi ke tempatnya. Nah, kayak begini. Tapi kalau adik-adik mau dari hal kecil saja melakukan itu melatih kesabaran kita juga. Iya kan? Wah, berantakan nih, rumah berantakan. Nah, habis bermain, mainannya berantakan. Tapi kalau disuruh rapikan, males. Tapi kalau main mau. Nah, nih teman kita nih masih kecil, tapi dia mau loh merapikan kamarnya, merapikan rumahnya. Ini contoh yang baik nggak? Baik.
ini juga melatih kesabaran, walaupun bukan sabar sama teman, tapi ini melatih kesabaran kita untuk mendisiplinkan kita hal-hal yang kecil. Nah, adik-adik, kita juga mau belajar bagaimana pada masa jemaat mula-mula itu apa sih yang mereka lakukan pada zaman mereka berkumpul, apa saja yang mereka lakukan. Nah, mereka berdoa bersama, kayak adik-adik tadi berdoa bersama, bersekutu, menyanyi, memuji Tuhan, dan mendengarkan ajaran-ajaran tentang Tuhan Yesus. Ajaran-ajaran Tuhan Yesus seperti apa? Yang tadi tentang sabar, tentang mengampuni, karena Tuhan itu kasih. Ada lagu sekolah minggu yang tentang kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah. Iya, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Nah, itu. Jadi di dalam persekutuan mereka, seperti adik-adik sekarang ini sekolah minggu, kalian belajar tentang mengasihi, sayang pada teman, tentang kesabaran, tentang mengampuni. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sering belajar tentang firman Tuhan, sering baca firman Tuhan, nah seperti yang tadi dikatakan, sabar terhadap seorang akan yang lain, mengampuni, itu akan tertanam di dalam diri adik-adik. Sehingga adik-adik pada saat adik-adik ada masalah dengan teman yang bisa memancing emosi, kalian diingatkan oleh firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu akan menuntun adik-adik, membuat adik-adik menjadi anak-anak yang sabar, menjadi anak-anak yang suka mengampuni. Nah, kalau kita sering belajar firman Tuhan, itu kan kita dibilang orang pengikut Kristus, dibilang orang Kristen. Itu belajar tentang pribadi Kristus. Adik-adik pernah nggak dibilang begini? Kamu kok mirip ya sama kalau kakak lihat Jeremy mirip sama mamanya deh daripada bapaknya. Iya, Jeremy mirip mama ya. Kalau Ben mirip siapa? Ben mirip mama atau mirip papa ya? Kayak Ben mirip antara mama dan papa nih. Tapi kayaknya lebih mirip papa deh. Jadi ada yang mirip mama, ada yang mirip papa. Nah, kenapa ya kita nih anak-anak selalu dibilang, kamu mirip ya dengan orang tuamu, ya kan? Nah, karena kita itu, orang tua kita seperti, kan bapak kita lahir dari papa dan mama. Jadi kalau anak-anak Tuhan yang selalu dengar-dengaran firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan yang isinya tentang kesabaran, tentang mengampuni, mengasihi, kalian pasti akan punya sifat-sifat yang turun dari siapa? Dari Tuhan. Kan kita panggil Tuhan itu sebagai Bapa kita, ya kan? Kan Tuhan Yesus mengajarkan juga tentang apa? Doa Bapa kami. Memanggil Tuhan itu Bapa, seperti Bapa kita. Jadi kita itu dekat karena kita lahir daripada Tuhan, ya kan? Jadi sifat-sifat Tuhan itu biar mengalir dalam hidup kita, supaya kita belajar tentang firman Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan, tentang mengasihi, sabar, mengampuni. Jadi kita lama-lama dibilang apa? Wah, itu anak-anak Tuhan. Pantas dia sifatnya sabar,
pantas dia ini anaknya ramah sama teman. Pantas nih orangnya suka damai, gak suka ribut-ribut. Kalau berteman itu banyak yang suka jadi berkat di mana saja. Kalau dia ada, oh pokoknya suasana jadi menyenangkan. Nah, itu bilang, wah ini pasti anak Tuhan nih. Kalau ciri-ciri anak Tuhan itu kayak begitu, ya kan? Kalau anak-anak Tuhan itu dengaran, sayang orang tua, sayang sama, ya kan? Jadi apa yang kita pelajari, kita dengarkan firman Tuhan, itu kita resapi dan kita menjadi anak-anak Tuhan. Sama seperti Bapak kita sabar, Bapak kita mengampuni, maka kita juga punya sifat-sifat yang sama seperti yang Tuhan inginkan. Nah, demikian hari ini sharing tentang firman Tuhan. Kita belajar bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan. Nah, ini Kak Jen punya gambar nih. Nah, anak-anak Tuhan yang dekat sama Tuhan, yang selalu mendengarkan firman Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan dan melakukannya, itu akan memiliki sifat-sifat juga yang turun daripada Tuhan, yaitu sifat sabar, mengampuni, sayang kepada teman, kepada sesama. Oke? Ya. Kita mau berdoa untuk menutup firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini bukan hanya kita dengarkan, tetapi meresap di dalam hati kita, dan pada saat kita ketemu dengan orang, kita bisa melakukan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah mendengarkan ajaran-Mu Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk menjadi orang yang sabar, untuk menjadi orang yang mau mengampuni karena Engkau Tuhan terlebih sudah memberikan contoh kepada kami bagaimana Engkau sabar, panjang sabar terhadap kami. Engkau mengampuni kami Tuhan, Engkau setia, Engkau luar biasa Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Biarkan kami juga boleh menjadi anak-anak terang di mana saja kami berada. Mencerminkan sifat-sifat Tuhan, mencerminkan karakter-karakter Tuhan. Biarlah karakter-karakter yang Kau inginkan Tuhan itu tertanam dalam hati kami, dan itu boleh kami lakukan Tuhan dan berbuah yang manis Tuhan. Buah-buah kesabaran, kesetiaan, bahkan itu semakin hari kami boleh menjadi berkat di mana saja kami berada Tuhan. Di keluarga kami, di lingkungan sekolah kami, di tengah-tengah masyarakat kami boleh menjadi terang Tuhan, dan mereka boleh melihat bahwa Engkau hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Akan membuat aktivitas lagi. Weh, keren. Anak-anak Rocky keren ya, kafe. Kita buat apa ini kakak yang cakep-cakep? Buat? Hati. Oh, buat lope, hati. Itu bahannya apa aja kak, bahannya? Kakak Jeremy bahannya apa? Kertas. Kertas terus? Oh, terus bentuk love-nya. Ya, digambar. Oh, kertas, terus kita mesti gambar berarti ya? Oh, berarti kakak Ben coba gambar. Di kertas, kertasnya bebas warnanya ya? Oh, sesuai dengan suka-sukanya ya. Selain kertas, kita butuh pulpen juga berarti untuk menggambar. Sama gunting. Oh, sama gunting benar. Terus kita pakai apa lagi, Fe? Lem. Oh iya, kita pakai lem. Nah, berarti gambarnya ukurannya boleh bebas ya? Bener kan? Iya. Kalau mau gede, mau kecil boleh ya kakak Fe, bebas ya. Jadi suka-suka adik-adik.
maunya yang besar love-nya atau yang kecil bebas. Sesuai sukanya masing-masing. Wah, keren. Nah, setelah kita bentuk, kita gunting. Oke, berarti kakak Jeremy yang guntingnya. Oke. Nih, setelah ini tali. Oh kak, permisi kak, talinya jatuh. Nih. Terserah kakak. Sebanyak berapa ini? 3. 3 aja. 3 aja ya. Oke. Terus berarti ini, ditempel pakai lem. Pakai lem bolak-balik aja ya. Karena kalau ini nggak bisa ya, harus lem bolak-balik aja. Bisa? Oke. Tapi kita boleh nggak kita nulis di sini? Boleh ya? Boleh banget. Kita tulis apa? Oh, tulis ini Kakak Odi, tulis yang firman tadi itu di mana Kak, Kafe? Yang di Kolose 3 ya 3. Boleh. Berarti yang ini kita tulis, tengahnya tulis ya. Kolose 3 ayat 13. Iya. Boleh Kakak Odi tulis. Nih, Kakak Odi tulisnya yang di sini. Nih. Sambil Kakak Jeremy motong lagi, gunting lagi. Oh iya, nanti. Satu lagi, iya. Nanti Kakak Ben lem lagi satu Kakak Ben. Pakai gunting hati-hati ya adik-adik, awas kena tangan. Makanya Kak Dini bilang Kakak Jeremy karena Kakak Jeremy udah gede. Jadi kalau menggunting bisa lebih hati-hati. Kalau yang masih kecil minta tolong kayaknya ya Kak Kafe ya. Minta tolong sama orang tua atau kakaknya ya. Siap. Kalau C3 13. iya 13. Enggak. Bisa. Oke, udah siap. Terima kasih. Kak gak gini geser sini sedikit. Kalau C3 ayat 13. Lem lagi Kak. Ini nih. Nah, setelah jadi, terus diapain ini Kakak Jeremy? Lipat 2 gini ya. Tali kita juga butuh tali ya untuk gantung ya. Oke, berarti yang udah ini berarti tulis sabar, boleh. Kan kita harus sabar ya. Sabar. Ini nih kakak. Tadi mana yang ini? Nih. Nih. Nah, Kakak Ben tempel ya. Berarti di sini. Buka lemnya, Kakak Ben tempel ya. Buka dia baru tempel. Hati-hati menggunakan gunting ya. Takutnya kena tangan. Nah, Kakak Ben buka, tempel di sini. Sydney mau bikin yang love begini? Oh ya, nanti dibikinin ya di rumah. Nanti Mami bantuin Sydney ya. Udah? Oke, geser sedikit sini. Geser sedikit sini biar kakak Jeremy bisa baik-baik ininya nih. Udah? Nih. Mana yang udah ditulis? Nih, Kakak Ben berarti ini. Udah cukup. Nanti yang lain dibikin lagi di rumah. Siap. Ini Kakak Ben bukanya gimana nih? Kita pakai lem bolak-balik ya adik-adik. Soalnya kalau pakai lem yang kayak lem kertas kan pasti nggak bisa lengket toh. Jadi harus lem bolak-balik. Jangan lupa Kak Dini ingetin kalau yang menggunting pakai gunting hati-hati ya. Takutnya kena tangan. Oke Kakak Ben. Nih Kak. Oh di atas ya Kak Kafe ya. Nih. Oh iya. Nih boleh. Dibuka tempel di sini. Mengampuni, benar. Kita mesti mengampuni. Ya sip. Satu lagi, udah dibuka dulu lemnya. Nih udah mau jadi nih. Yuk. Bisa? Kakak Jeremy agak sini, coba agak sini supaya bisa lem toh, bisa dilem baik. Ayo, Velo dirapetin dulu Kakak Ben bantu. Iya, rapetin. Nah, Kakak Ben angkat sekarang. Awas bisa Kakak Ben atau Velo. Oh, oke. Nih, jadinya seperti ini teman-teman. Nih, keren kan? Yang tengahnya kita tulis ayat hafalannya tadi di mana? Kolose 3 ayat 13. Nah kan? Di atasnya boleh kita tulis sabar, boleh mengampuni. Boleh nggak kalau misalnya teman-teman masih yang punya hati gini tempel lagi panjang boleh ya? Nggak apa-apa kan? Oke. Nah jadi deh. Ini kreasi kita minggu ini. Keren ya. Ini boleh digantung di kamar ya. Di pintu benar.
Dan inilah sekolah minggu kita minggu ini untuk Rocky Online. Kita udah selesai nyanyi, kita udah dengar cerita, kita juga udah buat kreativitas dengan kreativitas yang luar biasa. Kita sampai di penghujung dari Rocky Online-nya Jayapura. Terima kasih buat papa dan mama, terima kasih buat kakak-kakak, terima kasih buat semuanya. Buat anak-anak Rocky di mana aja berada, terima kasih karena sudah menyaksikan Rocky Online kita. Kita berdoa ya. Oke, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Kami sudah selesai dengan Rocky Online kami minggu ini. Tuhan memberkati semua kakak-kakak yang terlibat di dalam Rocky Online sampai bisa terselenggara. Tuhan memberkati adik-adik semua dimanapun mereka berada yang menyaksikan Rocky Online-nya Rock Jayapura. Keluarga mereka, orang tua mereka semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bilang sampai jumpa yuk buat teman-teman. Sampai jumpa.